Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 14 Juni 2025. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, kiranya senantiasa berada dalam keadaan yang penuh sukacita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, kami mohon sertailah kami supaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini mampu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 13 yang demikian. Namun apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Renungan hari ini diberi judul Roh Kudus menuntun pada kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tinggal di pedesaan, mati lampu mungkin adalah kejadian yang biasa, terutama ketika hujan deras dan angin bertiup kencang. Tentu saja ketika mati lampu, orang-orang akan berusaha menerangi rumah mereka. Ada yang menyiapkan lilin, lampu darurat, ataupun pelita. Keberadaan penerang pada waktu mati lampu tentu sangat besar manfaatnya. Ruangan yang tadinya gelap gulita akan menjadi terang dan kita pun berjalan menuju tempat yang kita inginkan. Dalam kehidupan kita ini, Roh Kudus adalah penolong yang dapat menerbitkan terang dalam hati kita. Ia adalah roh yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Hal-hal yang terselubung akan ia singkapkan, apa yang tidak kita pahami akan diberikannya pengertian. Sebab seringkali yang menjadi masalah dalam hidup kita adalah karena kita belum mampu untuk melihat kebenaran. Kita punya titik buta yang tidak kita sadari, sehingga kita melakukan kesalahan demi kesalahan dan kita merasa sulit keluar dari keadaan tersebut. Dalam hidup beriman, tidak jarang kita juga diperhadapkan pada situasi yang membuat kita bimbang. Meskipun kita tahu dan mungkin pernah mendengar apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang beriman, namun ternyata seringkali tidak sesederhana itu. Kita mendengar perintah Tuhan dalam Injil, mengasihi musuh, mengampuni sesama, mengasihi sesama seperti diri sendiri, dan berbagai banyak pengajaran yang kita ketahui. Tapi seringkali melakukannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan disinilah kita membutuhkan peranan Roh Kudus untuk memimpin kita pada kebenaran. Karena beriman tidak hanya sekedar sebagai sebuah kegiatan berpikir yang mengandalkan akal budi. Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita sejak pembaptisan yang ternyata menuntun kita tanpa kita sadari untuk kita mengimani Allah. Roh Kudus yang akan membukakan mata kita untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa bertindak dan merespon dengan benar dalam tuntunan terang Roh Kudus. Itulah sebabnya, marilah kita terus membangun pergaulan yang akrab dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus terus menuntun hidup kita untuk masuk ke dalam kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami telah menerima Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mampukan kami untuk terus membuka diri dan mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami boleh dituntun dalam kebenaran dan kami mampu melakukan firman-Mu dan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini. Amin.